Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 membahas tentang tanah residu tak jenuh. Kelompok ini terdapat saya sendiri Muhammad Dimas Alabiu dan rekan saya Zahra Belinda Putri. Baiklah, untuk pendahuluannya ialah tanah yang terletak di atas tabel air tanah seperti tanah residu umumnya tidak jenuh dan memiliki tekanan air pori negatif. Perubahan iklim yaitu penguapan dan infiltrasi dan transpirasi mempengaruhi kandungan air dan tekanan air pori negatif dari tanah tak jenuh, terutama yang terletak di dekat permukaan tanah. Akibatnya, sifat hidrolik ini, kekuatan geser dan volume tanah berubah sebagai respons terhadap perubahan iklim. Praktik mekanika tanah tradisional telah mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade terakhir. Beberapa dari perubahan ini terkait dengan peningkatan perhatian yang diberikan pada zona tanah yang tak jenuh di atas muka air tanah. Kemampuan komputasi yang tersedia untuk insinyur geoteknik sangat mempengaruhi kemampuan insinyur untuk mengatasi masalah yang kompleks ini. Zona tanah tak jenuh terkena kondisi batas tipe flux untuk banyak masalah yang dihadapi oleh para insinyur geoteknik. Nah, mekanika tanah tak jenuh telah menjadi alat yang diperlukan untuk menganalisis perilaku tanah di zona ini. Bab ini menyajikan beberapa contoh masalah tanah tak jenuh, beberapa hubungan fisik dasar yang terkait dengan mekanika tanah tak jenuh diuraikan. Kemudian ialah jenis masalah. Nah, jenis masalah yang diperhatikan dalam mekanika tanah tak jenuh serupa dengan yang diperhatikan dalam mekanika tanah jenuh. Umum untuk semua situasi tanah tak jenuh adalah tekanan negatif dalam air pori. Beberapa masalah ini diberikan di samping, seperti gambar di samping. Lereng alami mengalami lingkungan yang terus berubah, seperti pada gambar samping. Seorang insinyur mungkin diminta untuk menyelidiki stabilitas lereng saat ini dan memprediksi apa yang akan terjadi jika geometri lereng diubah atau jika kondisi lingkungannya harus berubah. Sebagian besar atau semua permukaan gelincir potensial mungkin terletak di atas muka air tanah. Dengan kata lain, permukaan gelincir potensial dapat melewati tanah tak jenuh dengan tekanan air pori negatif. Lalu ada tanah sisa tropis, di mana kondisi iklim mikro di suatu daerah merupakan faktor utama penyebab tidak jenuhnya suatu endapan tanah. Oleh karena itu, tanah tak jenuh atau tanah dengan tekanan air pori negatif dapat terjadi pada dasarnya di setiap deposit geologi. Tanah yang tidak jenuh dapat berupa tanah residu, endapan lakustrine, formasi batuan dasar, dan sebagainya. Tanah residual tropis memiliki beberapa karakteristik unik terkait dengan komposisi dan lingkungan tempat mereka berkembang. Yang paling khas adalah struktur mikro yang berubah secara bertahap dengan kedalaman. Kandungan air in situ tanah sisa umumnya lebih besar daripada kandungan air optimumnya untuk pemadatan. Kepadatan, indeks plastisitas, dan kompresibilitasnya cenderung kurang dari nilai yang sesuai untuk tanah zona sedang dengan batas cair yang sebanding. Kekuatan dan permeabilitasnya cenderung lebih besar daripada tanah zona sedang dengan batas cair yang sebanding. Sebuah tipikal profil pelapukan tropis yang dalam ditunjukkan pada di samping ya, Little 1969. Batas antar lapisan umumnya tidak jelas. Banyak sistem klasifikasi telah diusulkan terutama berdasarkan tingkat pelapukannya. Terutama berdasarkan tingkat pelapukannya dan sifat teknik. Zona batuan yang lapuk sempurna atau sangat lapuk yang mengandung tanah partikulat tetapi mempertahankan struktur batuan aslinya disebut saprolit. Nah, setelah endapan pada dasarnya tidak memiliki kemiripan dengan batuan induknya, itu disebut tanah laterit atau tanah sisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Isabel. Selanjutnya ada teori tanah tak jenuh. Yang pertama ada variabel keadaan stres. Variabel keadaan tegang menentukan kondisi tegangan dalam tanah dan kemungkinan transfer teori antara mekanika tanah jenuh dan tidak jenuh. Variabel ketegangan untuk tanah tidak jenuh menurut Fred Lutt dan Morgenstern tahun 1977 adalah tegangan normal neto dari 0 sampai 1 dan hisap metrik
di mana adalah tegangan total, U adalah tekanan udara pori, dan U adalah tekanan pori tekanan air. Keadaan stres dalam tanah tak jenuh dapat diwakili oleh dua tensor stres independen sebagai berikut. Menurut Frankfurt dan Morgenstern tahun 1977. Next. Terus ada persamaan konstitutif yang dimana variabel keadaan tegang digunakan sebagai properti tanah terukur untuk membentuk persamaan bernilai tunggal dan dikenal sebagai persamaan konstitutif. Persamaan konstitutif digunakan untuk menyatakan hubungan antar variabel tegangan dan kekuatan geser atau perubahan volume saat menganalisis perilaku tanah. Persamaan mekanika tanah untuk menggambarkan perilaku mekanik tanah tak jenuh dapat disajikan sebagai perluasan dari persamaan yang diterapkan pada tanah tak jenuh. Tabel 4 tabel Tabel 4 ini meringkas pembandingan beberapa persamaan mekanika tanah tak jenuh dan tidak jenuh yang berkaitan dengan studi keruntuhan lereng akibat curah hujan. Persamaan konstitutif untuk tanah tidak jenuh menunjukkan transisi yang mulus ke persamaan konstitutif untuk tanah tak jenuh ketika derajat kejenuhan mendekati 100% atau ketika hisapan matriks dengan nol. Dengan kata lain, mekanika tanah jenuh adalah kasus khusus dari mekanika tanah tak jenuh yang umum. Next. Kurva karakteristik tanah SWCC dan fungsi permeabilitas. Kurva karakteristik tanah air SWCC yang menghubungkan kandungan air tanah dengan hisapan matriks merupakan hubungan penting untuk mekanika tanah tak jenuh. SWCC pada dasarnya menunjukkan kemampuan tanah tak jenuh untuk menahan air di bawah berbagai hisapan metrik. Ini memiliki peran yang mirip dengan kurva konsolidasi tanah jenuh yang menghubungkan rasio pori atau kadar air dengan tegangan efektif. SWCC tanah menentukan cara permeabilitas, kekuatan geser, dan perubahan volume tanah akan perilaku pada hisapan metrik yang berbeda pada saat pengeringan dan pembasahan menurut Frankfurt dan Raharjo tahun 1933. 1993. Next. Nah, berikutnya adalah tabel 4.1 yaitu rangkuman prinsip dan persamaan klasik mekanika tanah jenuh dan tak jenuh yang dirangkum oleh Frenlund dan Raharjo tahun 1987. Next. Tes kekuatan geser. Sisa tanah batu granit dan tanah batuan sedimen terjadi secara luas di Malaysia, yaitu menutupi lebih dari 80% luas daratan, namun tidak banyak pekerja dan peneliti telah dilakukan pada bahan-bahan ini. Situasi bahkan lebih buruk dalam kasus tanah residu tak jenuh. Beberapa penyelidikan telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu, masih berlangsung sampai sekarang. Ketertarikan terhadap perilaku tanah tak jenuh mulai berkembang setelah negara dihadapkan pada sejumlah masalah stabilitas lereng yang sangat serius. Bagian yang akan datang meringkas beberapa studi laboratorium. Berikutnya ini merupakan alat dari tes kekuatan geser. Next. Tes kontak geser yang dimodifikasi. Uji geser langsung terdrainase terkonsolidasi pada spesimen tanah tak jenuh dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan geser yang dimodifikasi. Pada gambar sebelumnya menunjukkan kontak geser biasanya dimodifikasi untuk menerapkan hisapan tanah pada sampel tanah menurut Low et al. Tahun 1997. Suction dapat diterapkan dengan mengontrol tekanan udara, pori, dan air pori. Kontak geser langsung ditempatkan di ruang udara baja galvanis buatan khusus seperti yang ditunjukkan pada gambar. Cakram masuk udara setinggi 15 bar ditempatkan di blok bawah kontak geser langsung. Cakram pemasukan udara yang tinggi digunakan untuk memisahkan sampel tanah dengan kompartemen air di bawahnya. Tegangan normal total 0 diterapkan secara vertikal ke spesimen tanah melalui ram. Pembebanan seperti pada pengujian kontak geser konvensional, tekanan angkat di ruang udara, dan ram pembuatan perhitungan sampel tidak terganggu dari sisa potongan tanah granit digunakan pada pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Dimas. Nah, kemudian ialah tes triaksial, di mana berbagai prosedur atau metode uji triaksial dapat digunakan untuk tanah jenuh berdasarkan kondisi drainase yang dianut selama tahap pertama dan kedua uji triaksial, yaitu terdrainase terkonsolidasi atau CD, terus terdrainase terkonsolidasi atau CU, lalu ada kadar air konstan atau CW, dan tak terkonsolidasi dan tak terkonsolidasi tidak terdrainase UU. Terus pada gambar di bawah menunjukkan rangkaian eksperimen di mana rangkaian sel triaksial Bishop-Wesley
dimodifikasi untuk melakukan pengujian di atas hisap dapat sehingga hisap dapat dimasukkan ke dalam spesimen berdasarkan Effendi dan Faisal 1994. Lalu terdapat juga pengukuran hisap dan curah hujan, di mana tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui variasi hisap lapangan dan curah hujan. Pengukuran ini dilakukan dengan melakukan instrumentasi lapangan pada setiap lereng yang ditinjau. Hisap hisap diukur menggunakan tensiometer dan curah hujan diukur menggunakan alat pengukur curah hujan tipping bucket otomatis. Nah, selanjutnya ada uji lapangan tanah sisa granit, di mana situs ini adalah profil terbuka dari lereng yang terpotong di sepanjang Jalan Raya Kuala Lumpur Karak. Profil pelapukan sangat khas dan pada gambar ditunjukkan perpanjangan lateral dari horizon morfologi di dalam profil pelapukan dan gradasi berdasarkan Effendi dan Faisal 1994. Nah, lalu ada tanah sisa sedimen di mana instrumentasinya dicoba untuk mempelajari perubahan hisap matrik tanah dengan curah hujan pada potongan lereng sepanjang jalan penghubung Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia. Lereng potong terutama terdiri dari dua jenis tanah sisa sedimen lapuk, yaitu batu pasir lapuk dan serpih. Tanah sisa ini uh, mungkin itu saja dari kami mengenai tanah tak jenuh. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.